Setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab biidznillah taala. Ma'asyiral muslimin. Jadi ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita mengamalkan sunnah membaca doa ketika kita melihat hilal. Ini dihafal. Karena kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan logika atau tenaga kita tidak sanggup. Tapi yang membimbing kita, membimbing ubun-ubun kita untuk taat kepada Allah adalah Allah itu sendiri. Hanya jamaah sekalian, di antara doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah ketika kita habis setiap solat tu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita taat itu bantuan dan pertolongan dari Allah. Kita taat itu jamaah sekalian adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita bersyukur, mampunya kita sedekah, mampunya kita puasa, mampunya kita salat, mampunya kita duduk di majelis ilmu, semata-mata itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, agar Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, kita mesti tahu makna dari puasa itu apa. Sehingga benar-benar kita ketika menjalankan puasa tadi menghayati dan menjiwai apa makna di balik puasa. Jamaah sekalian, puasa itu memiliki tujuan besar, memiliki rahasia yang dalam. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang yang menghidupkan puasa di dalam panas yang terik dan menghidupkannya dengan gembira dan amal saleh. Makna pertama dari puasa tadi jamaah sekalian, puasa adalah sarana dan jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dan maksud daripada tujuan puasa itu, ini supaya Ramadan itu tak sekedar lapar dan dahaga saja. Yakinlah bahwa puasa itu melatihmu agar jauh daripada syahwat. Dengan itu kau bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini panggilan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir surah Al-Maidah, beliau menjelaskan bahwa Bani Israel itu dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhal masakin, wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang yang pantas dikasihani. Lalu Allah rubah panggilan itu untuk kita, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Termasuk di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah seru, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana dahulu kami wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Lihat akhir ayat, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, kata Allah. Jadi ini makna dan tujuan dari puasa jamaah sekalian. Lalu Ustadz, apa hubungan antara puasa dan takwa? Jamaah sekalian, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, as-shaumu junnah, sungguhnya puasa itu tameng. Makanya para pemuda yang tak mampu belum menikah, entah apa yang membuat dia tak mampu menikah, ini bujang-bujang lapuk. Padahal kita punya lapuk juga itu sebenarnya. Cuma masih ada alasan kuat, masih nuntut yang udah bekerja-kerja, ini nikah lagi. Apalagi yang udah bercerai cari gantinya, yang udah pernah coba dengan yang belum tuh beda rasanya tuh. Menggebu-gebu dia gini tuh. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu menikah, nikah. Kalau tidak sanggup, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Jamaah sekalian, rasa lapar dengan tinggi syahwat nggak akan pernah bersatu. Yang ada adalah ketika antum kenyang, itu yang akan terjadi. Mata mengantuk, syahwat naik, minta dikelon terus.
minta dipeluk, minta dihangatkan, mintanya di ruangan ber-AC aja terus. Dah mata tuh lagi gini aja lagi. Sedangkan orang yang lapar jamaah sekalian jauh dari syahwat. Orang yang lapar lebih mampu untuk mengatur jiwanya, mengatur nafsunya. Makanya tujuan dari puasa itu takwa. Ingat itu jamaah sekalian. Harusnya 30 hari kita tempah diri ini untuk bertakwa. Keluar ya harus jadi orang bertakwa. Jadi ini makna dan tujuan daripada puasa tadi. Sehingga benar-benar kita rasakan, oh saya ingin jadi orang bertakwa. Maksimalkan puasa tadi. Jelas jamaah sekalian. Makna kedua saum itu mengingatkan kita tentang orang yang kelaparan karena kefakiran dan kemiskinan mereka. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita makan hari ini kenyang. Kau tidak pikirkan ada orang di luar sana tidak makan? Kita puasa tuh nahan dari pagi sampai sore, alhamdulillah. Malamnya beleak-peak makanan. Sampai jamaah sekalian, ini juga yang akan perlu kita bahas pada kali ini dengan ringkas, bahwa betapa banyak di bulan puasa ini orang-orang menyakiti hati kaum muslimin, padahal makna dan maksud dari tujuan puasa itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Betapa banyak es cendol yang dibuang di bulan Ramadan, betapa banyak es tebu yang dibuang di bulan Ramadan, betapa banyak goreng pisang, bakwan, kelio, joriang, segala macam dibuang di bulan Ramadan. Wallah jamaah sekalian, semua mau dibeli. Kalau sudah mau buka tuh goreng lah, rendang lah, dendeng lah, cendol lah, es tebu lah, minum dia habis tuh. Makanan ini tidak termakan, buang. Wallahi itu adalah perbuatan syaitan. Ingat, kau puasa tuh merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara dan orang-orang miskin. Bukan malah menghambur-hamburkan makanan. Gimana ndak habis puasa tuh sakit asam lambung? Nabi SAW makan rutop, kamu makan rendang. Dia hampainya gulai jange, tinggi tensi. Syahid husnul khotimah bulan Ramadan. Meninggal. Banyak kejadian itu jamaah sekalian. Bulan Ramadan naik asam lambung. Padahal subhanallah puasa itu sehat kita dengan izin Allah. Kenapa? Pola makan berbuka dan makan sahur itu tidak diatur. Semuanya masuk. Dan makna dan tujuan puasa tadi adalah melatih diri untuk merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara dan masakin. Bukan pula nanti habis kajian ini besok dek puasa makan nasi putih aja kita lagi, garam sama cabai dikit. Itu berlebih pula. Seimbangkan kadarnya jamaah sekalian. Makan apa yang sekedar kau butuhkan dan perhatikan jamaah sekalian apa yang masuk. Jadi zat yang masuk ke dalam perut kita perhatikan. Dia cocok atau enggak. Makanya Nabi SAW itu selalu menyeimbangkan makanannya. Ketika dia memakan kurma, dia makan semangka atau timun. Kurma sifatnya panas, timun sifatnya dingin. Sehingga benar-benar keseimbangan dan metabolisme tubuh Nabi SAW bagus. Itu tadi saya katakan banyak husnul khatimah insyaAllah di bulan Ramadan gara-gara itu. Pas berbuka masuk gado-gado, masuk lontong pecal, goreng, teh manis, gulanya juga 1/2 kilo. Naik tensi, naik gula, la ilaha illallah, malaikat maut turun. Orang Jibril yang turun di malam Lailatul Qadar alaihissalam. Mudah-mudahan malaikat maut datang kepada kita pada saat dimana kita siap dan memberikan kabar gembira kepada kita. Allahumma amin. Ya nggak masalah juga sebenarnya ya mas kan, cuman heran malu kita meninggal bulan Ramadan kekenyangan gado-gado, kan nggak enak kabarnya itu. Meninggal bulan Ramadan lagi sujud tilawah, sujud tarawih, enak bunyinya. Jadi makna dan tujuan daripada puasa tadi, rasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fuqara dan masakin. Bukan
bukan malah memotong hati mereka. Malam hari dibuang makanan. Lebih baik kau sedekahkan. Tahan nafsu tadi. Itulah penting kita mengetahui makna dan maksud serta tujuan daripada puasa tadi. Kemudian makna ketiga dari puasa tadi adalah memberikan kepada kita waktu total untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang Allah taala jadikan sebagai bulan ibadah. Bulan yang Allah betul-betul kondisikan untuk memaksimalkan ketaatan. Jamaah sekalian, syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan, bukan begitu? Dia tidak akan sampai kepada kita seperti dia sampai di luar bulan Ramadan. Analogi sederhana. Nah, di tiang Masjid Mutmainnah ini diikat setiap satu tiangnya cewek cantik telanjang, maaf. Diikat. Kemudian antum sholat di tengah. Mampu tidak perempuan tadi menggoda antum dengan suaranya? Mampu atau enggak? Bang, batalkan dong bang, godain adek, kan gitu kan? Tapi dia diikat, dia tidak akan seluasa ketika dia udah dilepas. Bayangkan kalau dia dilepas, dia gini-gini di depan antum. Kemungkinan antum batal itu lebih besar. Sama ketika bulan Ramadan, ini analogi sederhana. Syaitan diikat bukan berarti godaannya ndak ada. Tapi manusia akan lebih mampu untuk mengalahkan syaitan karena godaannya makin melemah. Dia sudah diikat. Paham? Tergambarkan rasanya? Ini udah terlalu jauh gambarannya nampaknya. Jadi udah sedemikian itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan untuk kita. Masa enggak bisa memaksimalkan ibadah? Masih malas juga, berarti dianya syaitan ini. Sehingga jamaah sekalian, jadikan betul-betul Ramadan itu sebagai ladang amal dan ibadah. Keberapa lagi? Kelima. 4. Supaya Ramadan tidak sekedar dahaga dan lapar, iringi Ramadan dengan ilmu. Apa maksud iringi dengan Ramadan dengan ilmu? Pelajari kembali fikih puasa. Ilmu dan amal mesti jalan bersama. Ketika amal tanpa ilmu, batil. Ketika ilmu tanpa amal, batil. Jamaah sekalian, kita dituntut kaum muslimin ini beribadah bukan ikut nenek moyang, bukan ikut adat istiadat. Tapi kita dijadikan satu, persatuan kita di atas Al-Quran dan Sunnah. Memahami keduanya dengan pemahaman para ulama terdahulu, para ulama salaf, para sahabah, tabi'in, tabi'in. Sehingga jamaah sekalian, ilmu dan amal harus berjalan. Jangan kemudian kita beramal karena anggapan itu baik tanpa ilmu. Jangan pula kita berilmu kemudian mudahnya tuh kita tinggalkan amal. Ini tidak boleh. Ya, supaya tidak sia-sia amal kita, pelajari kembali fikih puasa. Buka kembali hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan tentang keutamaan puasa, keutamaan sholat malam. Kemarin hari Kamis saya bahas kitab kecil karangan Abil Yumna Al-Hafidh Abdus Samad Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala, meninggal di tahun 626 Hijriyah. Kitab kecil, isinya 30 athar dan hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan Ramadan, puasa dan salat di dalamnya. Juz'un fihi ahadithu syahri Ramadan wa fadli qiyamihi wa siyamih. Saya selesaikan dalam satu majlis. Nah, ini jamaah sekalian, wallahi kitab ini harus dipelajari. Cuman perlu saya buka kembali dari 29 hadis, 15 dhaif, 14 yang sahih cuman. Yang 14 itu yang saya jelaskan. Cuma jamaah sekalian, ini butuh supaya kita punya ilmu, punya gambaran bahwa Ramadan itu mulia. Ramadan itu bulan berkah, Ramadan itu bulan penuh ampunan. Dan jamaah sekalian, semua hadis
yang berkenaan tentang dibebaskannya seorang mukmin dan muslimah di bulan Ramadan dari neraka, dhaif semua hadisnya. Dhaif semua hadisnya, la yathbutu syai'an. Cuman makna daripada hadis sahih, makna dari hadis dhaif tadi sahih. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, celakalah orang berjumpa bulan Ramadan, Ramadan keluar dia belum diampuni oleh Allah SWT. Nah, apa maksud dan tujuan dari diampuni oleh Allah? Terbebas dari neraka. Sehingga jamaah sekalian, secara makna tidak ada, secara tegas tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan hamba itu dibebaskan dari neraka. Apalagi pembagian-pembagian. Bulan Ramadan itu 10 harinya rahmat, kemudian 10 hari pertengahannya maghfirah, 10 hari lagi itqum minan nar. Ini hadis mungkar, dhaif. Yang sahih, semua bulan dan malam Ramadan adalah malam ampunan, malam rahmat, dan malam pembebasan dari neraka secara makna. Secara makna. Nah, ini ilmu jamaah sekalian. Iringi puasa tadi dengan ilmu. Pelajari kembali. Jadi jangan beramal ini yang diajarkan nenek moyang. Kalau agama ini dengan nenek moyang siapa yang mau diikuti? Kalau agama ini dengan adat istiadat, adat mana yang mau diikuti? Baju adat orang Minang sama orang Melayu aja udah beda. Tapi beragamalah dengan Al-Quran dan sunnah. Jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan, kalau kau mampu untuk menggarut kepalamu ini sesuai dengan sunnah, lakukan. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, salah seorang pembesar ulama salaf rahimahumullah, dia katakan, kalau kau mampu menggarut kepalamu sesuai dengan sunnah, ada dalilnya, kerjakan. Itu perintah dari para ulama kita. Apapun amalan ikut hadis. Apapun amalan ikut perintah, jangan mengada-ngada, jangan ditambah, jangan dikurang. Sedangkan adab masuk dan keluar kamar mandi saja diajarkan dalam agama kita, apatah lagi ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Tidak akan dibiarkan oleh Nabi SAW. Kerjakan apa yang ada, laqad kufitum. Ikuti, kerjakan apa yang ada, karena sungguh kalian telah dicukupkan. Tidak ada lagi dalam agama ini yang perlu ditambah, tidak ada lagi dalam agama ini yang perlu dikurang, tidak ada lagi dalam agama ini yang perlu diralat, tidak ada lagi yang di dalam agama ini perlu dikoreksi. Tidak ada, sempurna semua. Masalah cebok diajarkan dalam agama kita. Nggak boleh ngadap ke kiblat, kemudian tidak boleh istinja kurang daripada 3 batu, istijmar. Kemudian ya, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Adab jamaah sekalian. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Muqaddimah Al-Hamawiyah beliau jelaskan itu. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perkara-perkara besar sedangkan perkara kecil didetailkan oleh Allah. Masalah masuk kamar mandi saja diajarkan kita. Jadi usahakanlah jamaah sekalian belajar sama guru kita. Fikih-fikih puasa, buka kembali fikih mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali atau fiqhul hadis Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam atau Al-Muharrar, baca bagaimana i'tikaf Nabi SAW, bagaimana zakat fitrah tadi, berapa ukurannya, jelas. Sehingga ibadah kita dibimbing dengan ilmu. Keenam jamaah sekalian, 7 saja ya, harusnya 13 sampai 15, diringkas saja. Kemudian catat waktu-waktu buat schedule di dalam bulan Ramadan, buat target kita. Al-Quran Ramadan tahun ini berapa kali khatam? Kalau tahun kemarin 1, tahun ini berapa? 1 juga Ustaz. Nah jangan, buat schedule-nya tahun ini 3 kali, jelas. Jangan malah merosot, tahun kemarin alhamdulillah bisa 5 Ustaz, tahun ini 1. Enggak, jangan, tinggalkanlah dunia tuh. 11 bulan carilah dunia tuh. Ini sebulan cuman Allah minta fokuskan. Ini
Buat target Al-Quran, kemudian buat waktu, schedule tuh. Ba'dal fajar tuh jangan tidur, duduk di masjid, zikir pagi, membaca Al-Quran, tutup buku-buku kalau perlu. Kalau kami tidak bisa nutup buku, karena kami Universitas Islam Madinah harus ujian di bulan Ramadan. Doakan mudah-mudahan saya lulus semester ini insyaallah, amin. Inilah petakanya kan. Orang baca Quran, kita buka buku. Alhamdulillah. Ini buat schedule, buat jadwal jamaah sekalian. Jangan Ramadan itu terbuang begitu saja. Waktu-waktu tuh HP ini kalau bisa WhatsApp tuh hapus dulu pas bulan Ramadan. Wallahi demi Allah. Atau paling tidak buka WhatsApp tuh di bulan Ramadan 2 jam. 1 jam pagi, 1 jam malam. Di 10 hari terakhir nggak usah dibuka-buka, mati kan. Kalau perlu rendam dalam air dulu. Dan nggak hidup-hidup lagi kan. Demi Allah, betapa banyak orang yang hancur Ramadannya karena ini. Berhentikan dulu jamaah sekalian. Apakah seharus itu kita kepada sosial media sampai pada 10 hari saja kita tidak sanggup untuk menahannya? Apakah sekuat itu ketergantungan kita kepada HP sampai sebulan tidak sanggup kita menahannya? Paling tidak diminimalisir. Jangan digasak makin hari Ramadan. Banyak waktu kosong di YouTube aja. YouTube nonton Ustaz Syafiq. Iya, Ustaz Syafiq setengah jam. Habis tuh entah apa yang kau lihat lagi. Upin dan Ipin lah. Ipin mungkin, ya Allah, masih Doraemon. Ada yang masih nonton Doraemon enggak? Yang tua-tua mana tahu Doraemon? Dangdutan lagi bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini buat jadwal jemaah sekalian, buat jadwal agar Ramadan itu terarah dan teratur. Kemudian perhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa di antara sunnah? Mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Sahur itu jamaah sekalian, jangan andai Ustaz iba nih anak saya, Ustaz payah dia makan sahur, kau tidak boleh iba. Biar Nabi SAW bersabda, tasahharu, sahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah, karena sungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan, kata Allah Ta'ala. Berkah turun. Keberkahan itu yang kita harapkan. Bukan begitu jamaah sekalian, makanan yang diberkahi jadi sebab berkah pula waktu dan amal kita. Bahkan Nabi bersabda, tasahharu walau bi syur'ati ma. Makan sahurlah kalian walaupun hanya sekedar seteguk air. Jamaah sekalian, sahur itu adalah rahmat Allah kepada kita, kasih sayang Allah. Umat dahulu nggak dikasih makan sahur. Antum tahu bagaimana cara puasa Yahudi dan Nasara? Mereka berpuasa asal tidur bangun tidak boleh makan apa-apa lagi. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Jazahullahu 'anil muslimina kulla khair. Sahabat ini semoga Allah balas kebaikannya atas kaum muslimin semuanya, untuk dia kebaikan jemaah sekalian. Sebab dia turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi awal-awal diperintahkannya puasa itu khiyar. Itu adalah pilihan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairan lakum. Jadi awal disyariatkannya puasa itu diberi pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang enggak bayar fidyah. Sampai akhirnya Allah wajibkan puasa tadi kecuali orang-orang yang udzur, orang-orang sakit, kan orang-orang jompo, orang-orang tua dan yang lain sebagainya dari ahli al-a'dzar. Nah, awal cara berpuasa itu meniru puasa ahlul kitab. Jadi tidak ada sahur dulu jamaah sekalian. Jadi sahabat ini puasa di kota Madinah itu tidak usah ditanya kalau musim panas, apalagi Ramadan, belum ada AC. Dia bekerja, belum lagi kalau siang tuh lebih lama dibanding malamnya kalau musim panas. Kita sholat subuh jam 4, berbukanya jam 7. Jelas?
Jadi kawan nih puasa 1 hari, kerja dia 1 hari, pas buka dia salat, pas salat dia pulang lagi ke rumah, istrinya bilang, tunggu sebentar, saya cari makan. Ya, mungkin karena istrinya lama cari makan, tertidurlah kawan nih. Pas datang, la ilaha illallah, ya udahlah, tidak bisa lagi makan, karena dia sudah tertidur. Dan berlaku baginya, mulai baginya apa? Mulai puasa dia malam itu. Ya udahlah puasa, akhirnya tidak tahan. Besok siangnya dia pingsan. Turunlah ayat wa kul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah syariatkan sahur. Amal sekalian, syukuri nikmat sahur ini. Bangunkan anak-anakmu, buatkan susu. Walau nggak mau ya, minum air putih. Ini nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada umat ini, kau sia-siakan. Coba kalau masih ada syariat itu sampai sekarang, sanggup antum? Kita yang celaka nunggu, ya Allah, kita tahan-tahanlah mata, apalagi yang tua-tua. Sahur jamaah sekalian, sahur, makan sahur, kemudian segerakan berbuka, sediakan kurma. Sebaik-baik yang dimakan seorang mukmin ketika sahur adalah kurma kering. Kemudian sebaik-baik perbukaan yang dimakan oleh seorang mukmin adalah rutab. Tidak ada Ustaz, makan aja apa yang ada. Diusahakan jamaah sekalian, bisa beli mobil Pajero, masa tidak bisa beli kurma? Bisa bikin rumah, masa beli kurma tidak mampu? Siapkan dari sekarang. Promosi tidak, San? Ini cepat laris sih kalau promosi ini. Kurma jemaah sekalian, ini tidak promosi aja, itu memang benar adanya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, tidak akan kelaparan orang yang di dalam rumahnya ada tamur, yang ada di dalam rumahnya kurma masak, tidak lapar dia. Para ulama mengatakan hadis ini sebagai penyejuk hati istri-istri beliau, karena memang Nabi SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Atau yang kedua, memang keutamaan orang yang menyimpan kurma di dalam rumahnya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini jamaah sekalian, kurma itu disediakan. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, karena waktu pula yang menghukumi kita, banyak-banyaklah berdoa jamaah sekalian. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala jelaskan ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, 1, ayyaman ma'dudat, 2, syahrul ramadhan alladzi unsila fil Quran, 3. Yang keempat ini apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sematkan di dalam 4 ayat puasa 1 ayat tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada makna yang tersirat jamaah sekalian, bahwa di bulan Ramadan banyak-banyaklah berdoa. Di tengah ayat rentetan pensyariatan puasa, bagaimana puasa, bolehkah jima di bulan puasa, ayat i'tikaf, ayat melihat bulan, kemudian ayat sahur, Allah selipkan, apabila hambaku bertanya tentangku, katakan wahai Muhammad, aku dekat. Jadi bulan Ramadan, agar dia tidak sekedar lapar dan dahaga, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa ya Allah bukan doa minta lunas hutang saja, bukan hanya minta doa ya Allah naikkan gaji saja, tapi jamaah sekalian, ya Allah selamatkan aku dari jahanam, ya Allah minta surga, ya Allah berikan aku izin untuk melihat wajahmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bulan Ramadan manfaatkan untuk berdoa jamaah sekalian, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta, banyak-banyak bertadarru', merendahkan diri, menengadahkan tangan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima doa-doa itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. 5 menit saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya rasa sudah jelas semua, tidak ada yang perlu ditanya. Kan udah jelas, sudah mekik-mekik pula ini kalau Masya Allah.
Kalau di Kerinci jamaah sekalian, masjid-masjid mau Masjid Al-Bayan, Jannatul Firdaus, itu semua mengecilkan volume mic-nya kalau saya ngisi kajian. Hampir pecah mic masjid kanan. Paling kalau khutbah itu ampun lah lagi. Karena di rem-rem aja sebenarnya kalau di Mutmainnah. Kalau dilepas remnya, gaspol, terkelupas. Nah, tafadhal. Ulang Pak. Man fariha. La, hadis dhaif. Hadis dhaif. La aslalah. Semua hadis yang menjelaskan tentang Ramadan dapat menyelamatkan dari neraka, ini semua hadis yang secara tegas itu dhaif. Secara penegasan itu dhaif. Bahkan palsu, bahkan mungkar, bahkan dhaif jiddan. Cuman jamaah sekalian, maknanya benar bahwa Ramadan itu bulan ampunan, dan apa yang dituju dari suatu ampunan terbebas dari neraka. Jadi secara makna benar, Ramadan adalah bulan pembebasan dari neraka karena dia bulan ampunan. Cuman ini bagus untuk saya singgung. Taib, boleh hukumnya seseorang itu memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin tentang masuknya bulan Ramadan? Karena ini merupakan adat yang sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin. Apabila masuk bulan Ramadan, alhamdulillah Ramadan telah masuk, kita berbahagia. Nah, ini adalah adat. Ini adalah kebiasaan yang baik. Dan asal daripada kebiasaan tadi, tahniah, mengucapkan selamat selagi tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Ini sebagaimana dikatakan oleh syekhnya Imam Al-Mundhiri, Abil Hasan Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, bahwa hukum tahniah, selagi tahniah itu tidak menyelisih syariat, boleh. Misalnya tidak pada hari raya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, tidak perayaan-perayaan bid'ah dan yang lain sebagainya, tidak ada masalah. Seperti masuknya bulan Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, kita berikan kabar gembira tentang masuk, tidak ada masalah di sini. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin turun temurun. Kita berikan kabar gembira, ini Ramadan sudah datang, Ramadan bulan mulia, nggak ada masalah. Tapi kalau penegasan dari Nabi bahwa siapa yang menyebarkan ini dapat, ini tidak benar. Hadisnya tidak benar, jelas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yaqub alaihissalam, yang 12 itu asbatan umama, yang semuanya dikatakan oleh sebagian para ulama mufassirun mereka semua jadi nabi. Yusuf dengan saudaranya Bunyamin, kemudian Lawi dan nama-nama lain yang disebutkan oleh mufassirun, antum bisa buka tafsir At-Tabari rahimahullahu taala, semuanya jadi nabi setelah mereka bertaubat kepada Allah azza wa jalla atas dosa yang mereka lakukan terhadap saudara mereka Yusuf alaihissalam. Anak-anak Nabi Yakub ini dari 12 keturunan anaknya inilah disebut dengan Bani Israel. Israel nama Nabi Yakub. Makanya tidak boleh mengutuk Israel, tapi kutuk Yahudi Zionis yang mencaplok tanah Palestina itu bukan Israel. Sungguh Nabiullah Israel alaihissalam berlepas diri dari perbuatan itu. Kalau kurang ajarnya orang itu, supaya kita tidak bisa mengutuk mereka, dibuatnya negara mereka dengan nama Nabi Yakub, Israel. Tak boleh Israel dikutuk, tak boleh. Antum yang kena kutuk nanti. Karena hakikatnya ketika antum kutuk Israel, antum mengutuk Nabi Yakub. Katakan Zionis Yahudi kurang ajar. Ya, qatalahumullah. Semoga Allah menghancurkan mereka.